firman Tuhan akan memperlengkapi kita sebagai orang percaya, orang beriman ya. Kita orang percaya adalah orang beriman. Nah kalau kita beriman kepada Tuhan, maka tindakan, kelakuan, sikap kita harus menunjukkan dong sebagai anak Tuhan. Benar ya? Masa sih iman kita, percayanya kita kepada Tuhan tapi tingkah kita kayak setan, kan gak matching ya gitu loh. Gak sinkron ya. Jadi dalam perbuatan bagaimana kita juga menunjukkan karakter, perbuatan, dan outcome buah dari hidup kita ini juga menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, nah hari ini my sermon title, judul dari khotbah saya adalah The Superpower You Must Have. Oke, jadi kalian boleh catat judulnya adalah The Superpower You Must Have. Oke, jadi sebelum saya lanjut boleh dibantu lagi gak ya? Ini benar-benar anginnya di kepala saya. Someone, ini bisa atau bisa nggak ya? Hah? Oh oke. Takutnya ini sentral kalau sekali mati, mati semua. Saya izin ya, saya agak mundur dikit nggak apa-apa ya. Nah, there you go. Thank you so much, thank you so much. Paling nggak ini solusi ya, got it. Ini kan keluarga sama-sama ya, jadi gini sometimes untuk gak masuk angin, gak keren gitu loh masuk angin ya kan. Orang nanya sakitnya apa gitu ya. Ya gak mau sih sakit yang lain tapi masuk angin tuh kayaknya gak keren gitu loh. Oke, jadi the superpower you must have. What is that superpower that I want to share with you today? Adalah self-control. Alright, self-control itu apa? Penguasaan diri. Kalau kita dengar penguasaan diri, namanya aja penguasaan dan kita merasa oh kita ini dikontrol. Kita ini dikekang. Waktu dengar penguasaan diri langsung punya kesan, oke, ada batasan, ada boundaries yang saya tidak boleh lakukan dan saya nggak boleh salah. Saudara, penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Ya, kalian hafal nggak sih buah roh itu? Kita lihat dong Galatia pasal yang 5 ayat 22. Ada 9 buah roh dan buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Coba kita lihat apa sih buah roh itu? Galatia 5 ayat 22. Ya, buah roh itu kita akan baca sama-sama dimulai dari kasih ya. Baca sama-sama saya ya, ada berapa sambil jarinya hitung ya. 3, 2, 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, yang akan kita bicarakan adalah buah roh yang terakhir ini, penguasaan diri. Kalau kita adalah anak Tuhan, kalau Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah carangnya, kita tinggal di dalamnya, kita melekat, ya kan? Kita pasti menunjukkan karakter dan buahnya yang pas dong. Sesuai dengan pokok yang kita melekat. Nggak mungkin buah apel keluarnya, nggak mungkin pohon apel keluarnya buah jeruk. Ya, jadi sesuai dengan pohonnya buahnya juga menunjukkan ini pohonnya dari mana. Ya, pohon kita siapa? Pohon kita adalah Tuhan Yesus. Kalau karakter kita nggak menunjukkan buah-buah roh ini, something wrong with us. Ya, jadi salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Anak muda waktu dengar penguasaan diri ya, Anda berpikir itu pengekangan. Tapi ternyata penguasaan diri itu bukan bondage. Penguasaan diri ini bukan sebuah keterikatan yang membuat Anda merasa no freedom. Tapi justru penguasaan diri dalam kebenaran adalah sebuah freedom untuk melakukan hal yang benar. Kalian jangan ditipu, jangan dibohong. Dan seolah-olah kalau ngomong penguasaan diri itu bikin susah gitu loh. Penguasaan diri itu bikin saya susah jadi orang. Mengekang saya, membatasi saya, melarang saya. Tapi ternyata kita anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita udah gak diperbudak dosa. Kita ini adalah orang yang free. Ada gak temenmu yang bilang, aduh jadi orang Kristen tuh gak ada freedom. Have you ever heard that?
That is a lie, let me tell you. That is such a lie, such a big lie. Dusta yang seharusnya dari masa mudamu, nanti di sini kan banyak ya yang mau kuliah. Kalian keluar kota, kalian akan tinggal di kos, kalian punya begitu banyak freedom ya. Freedom pulang gak pulang, freedom mau ngapain kek, mau makan apa terserah, gak makan juga terserah. And then you think, wow, that's freedom. You think about freedom in that concept, and that is such a wrong concept and actually is not freedom. Freedom yang sesungguhnya adalah kamu free dari yang salah dan kamu sudah dilepaskan dari dosa, kamu gak jadi budak dosa dan kamu dibebaskan jadi benar. Hey, that's so good. Kenapa kamu mau dibohongin bahwa oh jadi orang Kristen itu gak free? Kenapa kamu mau dibohongin? It's too good to be true that you are free. Too good to be true, kamu tuh dibebaskan. Kamu tuh dilepaskan. Dan jangan percaya kalau namanya penguasaan itu adalah bondage. Such a lie. Penguasaan diri justru akan mengajarin kita bagaimana untuk continue to live in that freedom. Penguasaan diri mengajar kita bagaimana melanjuti hidup dalam kebebasan melakukan yang benar. Katakan freedom to do the right thing. Say it again, say freedom to do the right thing. Karena saya gak dibelenggu, diperbudak dosa lagi, I am free to choose what is right. Isn't that so good? Sedih gak sih kalau ngelihat orang merasa bersalah dengan dosanya, tapi gak bisa bebas? Sedih gak sih ngelihat orang yang tahu apa yang dia lakukan itu gak benar, tapi dia bilang, aduh aku gak bisa bebas dari kelemahanku ini. Sedih kan? Tapi kita yang udah dibebaskan, oh we are so free to choose what I want to do and what I do not want to do. Orang yang kalau belum dibebaskan, belum menjadi anak Tuhan, itu kayak diperbudak, diikat sama iblis. Terus kayak ada rantainya, diseret, you do this, you do this. Dan itu semua yang salah. Ayo kamu bohong, ayo kamu nyontek, ayo kamu nonton pornografi, ayo kamu pikiran kotor, ayo kamu ngomong kotor. Itu seperti diperbudak gitu ya. Tapi kita yang sudah bebas, we can choose to do what we want to do and what we do not want to do. And it's so good, right? I want to do the right thing. It's like this, no. And that's called penguasaan diri. You understand that? Itulah penguasaan diri. Bukan bondage, bukan pengekangan. Dan you know what? We cannot choose everything. You cannot choose everything you want. Karena everything you choose and anything you choose, it comes with consequence. Nah, kamu gak bisa semua mau. Kamu gak bisa semua kamu pilih dan semua kamu cobain. Kenapa gak bisa? Karena apapun yang lu pilih, jangankan semua. Lu salah pilih aja itu ada konsekuensinya. Apapun yang kamu pilih, itu ada konsekuensinya. Jadi Tuhan akan kasih hikmat hari ini. Bagaimana berjalan di dalam buah roh penguasaan diri ini. Contohnya dalam hal makanan aja ya. Emang bisa gitu? Semua mau saya cobain? Semua mau saya makan? Suka ya lihat mukbang gitu ya. Wah, orang itu apa yang dimakan itu even lebih besar dari mukanya gitu loh. Wah, itu noodle itu gak tahu berapa bungkus, 10 bungkus itu bisa masuk ke perut gitu. Hey, it comes with consequence. Saya tadi pagi barusan mukbang gitu ya. Terus teman kantor saya kalau udah jam selesai kantor gak tahu kenapa. Semua mereka seru banget di depannya satu screen tuh ya. They watch people eat. Do you love to do that? Ya udahlah ya. Kalau you love to watch people eating but you don't do that. And ya udahlah, it's okay lah ya. That's the least you can do, watch. But don't do that. Kamu juga pilih-pilih apa yang kamu makan. Don't eat like there is no tomorrow. Karena you are what you eat. Ini saya ajarkan kepada anak muda karena kalian di dalam fase pertumbuhan. Memang sih ada harus perbaikan gizi, penambahan gizi, whatever you call that lah ya. Tapi you know,
Apa yang kamu makan, that's what you are. Oke? Lu makan aja lemak sancam, lu akan menjadi lemak babi. Ya, that's what you are. Cannot lie. Oke? And then if you keep eating something yang so creamy, dairies, eggs gitu ya. Semua itu ada konsekuensinya. Jadi jangan komplain kalau lu bisulan. Semua ada konsekuensinya. You cannot have everything you want. Because whatever you choose itu ada konsekuensinya. Jadi kita perlu hikmat di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Dan di dalam mengambil keputusan itu butuh penguasaan diri. Kita lihat ya, orang beriman itu gak cukup. Tapi Tuhan mau ada karakter penguasaan diri ini. Kita buka sama-sama dan catat ada di ada di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus, where are you 2 Petrus? Here you are. Oke, 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 sampai ke 8. Nah, apa yang kebenaran ini katakan ya? Ya, yang temukan katakan amin. Anak muda, ini udah jamnya makan siang lewat, energi kamu ayo dibakar. Yang temukan katakan amin. Oke, kita baca ya. Ayat yang ke-5 sampai 8, 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ternyata jadi anak Tuhan beriman gak cukup. Ke gereja, komitmen, dan mengerti pengetahuan akan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah, tidak cukup. Karena di dalam imanmu, kamu harus tambahkan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Orang yang berbuat baik di dalam moralnya, kebajikan ini kata lainnya adalah moral excellence. Ya, kata lain kebajikan ini adalah moral excellence. Orang yang punya etika dan etiket. Orang yang nice. Orang yang dari luar sopan santun gitu ya. Dengan iman, maka karakter yang terlihat dikupas dari yang luar dulu deh gitu ya. Dari luar dulu, dari luar ya kelihatan very nice. Tapi anak muda di tempat ini ya jangan cuma nice di luar. Kalau di rumah papa mamanya kaget monster banget gitu loh. Papa mamanya bingung, ini anak kalau sama temennya kok baik banget ya. Ini anak kalau di luar rumah kok very sweet ya. Tapi kalau di rumah silap-silap cuman ditanyain beberapa pertanyaan sama orang tua itu udah siap nerekam gitu loh. Wait gitu ya. Ada gak sih di tempat ini? Jangan gitu dong. Kalau Anda beriman maka Anda harus tambahkan moral excellence. Anda harus tambahkan sopan santun. Kalau dari nice, sopan santun, etika di luar aja, suka kilaf, suka keceplosan, boro-boro kita gak bisa ngomong penguasaan diri. Kalau yang di luar aja Anda tidak bisa behave, maka lebih susah lagi if you wanna fix something inside that make you mature, make you ready to enter adulthood, membuat Anda siap masuk ke dalam usia yang lebih dewasa dengan mendapat kepercayaan dan menjadi orang yang dapat diandalkan. Siapa di sini mau jadi orang yang bisa diandalkan nantinya di masa depannya? Ada nggak? Ada nggak? Iya, semuanya tuh mau jadi orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Pertama-tama dari moral excellence dulu. Kepada imanmu ditambahkan kebajikan. Moral excellence. Jadi apa yang kita lakukan di luar. Misalnya banyak sekali etika-etiket yang saya gak bisa sebut satu-satu dong. Tapi kalau misalnya kita jalan gitu ya. Nabrak orang gara-gara rame gitu ya. Brak gitu.
Ya, be socially aware. Ya, jangan jadi orang yang kayak socially itu unaware, socially detached banget gitu loh. Brak gitu. Jadi kalau nabrak orang bilang apa? Mata lu di mana gitu ya. Enggak ya, kalau brak gitu, sorry gitu ya. Terus kalau misalnya buka pintu gitu ya, kita tahu kalau mau jalan ke parkiran, mall ini bukan cuma lu satu orang doang yang mau ke parkiran. Itu di belakang ada orang. Jadi jangan jadi ignorance yang buka pintu itu langsung seret gitu. Atau justru orang depan yang buka numpang seret. Sekalian gua gak usah buka gitu loh, hemat energi gitu ya. Bukain. Kalau ada orang yang ambil stroller, tahan. Be helpful. That's called moral excellence. Amin. That's the freedom you can choose to do. That's the freedom you have as a believer. You choose to do the right things. Dan kamu bisa melakukan itu asalkan sadar aja. Karena udah diomongin sadar. Maka saya percaya selesai ibadah semuanya keluar dari tempat ini adalah anak-anak yang sopan-sopan. Moral excellence, katakan amin. Dan juga ditambahkan apa? Pengetahuan. Ditambahkan pengetahuan. Anak Tuhan menginspirasi orang lain jadi teladan. Dia rajin banget pelayanan. Dia gereja gak pernah kompromi. Mau diajak temennya party, dia bilang enggak, ini jamnya aku komitmen, aku mau ke gereja. Tapi di sekolah remedi terus. Yang penting gue cinta Tuhan gitu loh ya. Yang penting gue cinta Tuhan. Nilai urusan belakang gitu loh ya. Yang penting gue cinta Tuhan. Masa depan gue tuh ada di tangan Tuhan. Bukan di grade yang gue dapat. Ada yang berpikiran begitu? Bertobatlah. Karena Tuhan berbicara kepadamu sekarang. Tambahkanlah pengetahuan. Karena pengetahuan itu akan membentuk karakter seseorang. You know sometimes ya at schools. Lu tuh sebel, ngapain sih gue belajar ini? Nanti loh gue kuliahnya gak ada hubungannya sama ini. Ada gak yang berpikir begitu? Ya, dulu gue berpikir begitu. Karena saya berpikir sama kuliah musik kan, apa hubungannya sama akuntansi? Ya, jadi di kertas ujian saya kosongin jawabannya dan saya tulis notes untuk gurunya. Pak maaf ini bukan jurusan kuliah saya. Do not do that. You laughing so hard there. Don't do that. Walaupun gak ada hubungannya sama jurusan kuliah. Tapi kalau saya harus kerjakan. Dan saya harus belajar. Saya harus sisihkan waktu saya. Saya harus organize my my study time. Ujung-ujungnya ya. Bukan akuntansinya, bukan soal fisiknya, bukan soal aljabarnya. Not about that. But it's about discipline and your character. Kalau sekarang hidupmu yang adalah sekolah which is occupy pretty much 80%. Mengambil fokusmu 80%. Di sini gak ada dong yang udah punya anak, gak ada kan? Ada orang tua yang hadir ya. Tapi kalau anak muda di sini, of course prioritasnya dan fokusnya hidupnya 80% di dalam edukasi. Dan jangan lihat edukasi itu cuma edukasi. Pengetahuan akan menambahkan karakter. Pengetahuan akan membuat pikiran Anda tuh advance. Oh berarti firman Tuhan gak relevan sama orang kerja. Ya, katanya ini untuk education. Oh no. You know, in life people never stop learning. Akan terus belajar dan belajar. Kalau dari masa muda aja males belajar, apalagi nanti setelah selesai tidak ada sekolah, tidak ada kuliah, you have the choice to learn from this life or to not learn. Kamu punya pilihan. Kalau kebiasaan dari sekolah aja males belajar, boro-boro nanti dalam hidup itu gak ada kurikulumnya, gak ada silabusnya, gak ada guideline-nya, gak ada PR-nya. Terserah lu mau belajar apa gak belajar. Orang yang di sekolah gak mau belajar nanti kalau sudah dewasa tambah gak mau belajar. Karena apa? Gak ada rapor. Gak ada deadline. You don't have to submit anything. Tambah males. Kepada imanmu tambahkanlah moral excellence. Kepada moral excellence tambahkanlah pengetahuan. Dan ini loh topik hari ini.
Ini khotbahnya baru mau dimulai, waktunya udah mau habis nih ya. Enggak, belum ya. Inilah tambahkan penguasaan diri ya. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Iman kita ditambahkan dengan suplemen-suplemen. Iman kita, spiritual kita harus ditambahkan dengan suplemen-suplemen. Dan suplemen yang kita bahas hari ini adalah penguasaan diri. Dari penguasaan diri ini ya kita berbicara ya. Gimana sih caranya supaya saya punya penguasaan diri? Gimana sih saya nggak kilaf? Poin yang pertama catat. Untuk kita bisa punya penguasaan diri yang pertama, you have to eliminate bad habits. Okay, that's my first point. You have to eliminate bad habits. Orang yang sukses membangun kehidupannya dari kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. It means good habits. Develop from good habit. Habit itu apa? Habit adalah sebuah sikap yang biasa dilakukan berulang-ulang dan susah dilepaskan. Habit itu keluar autopilot. Tanpa kita sadar bagaimana kita bereaksi, itu dibentuk dari sebuah habit. Lantas habit yang dilakukan berulang-ulang, tingkah yang dilakukan berulang-ulang, form a value. Oke? Habit form a value. Kemudian dari value ini membentuk sebuah identity. Ya, sekali lagi ya. Suksesnya orang tergantung habit. Habit itu dilakukan berulang-ulang sampai autopilot dan susah diubah. Dan dari habit ini akan membentuk value, nilai. Dan dari nilai akan membentuk identitas seseorang. Saudara, kalian yang ada di sini Army of God Teen, kalian semua akan punya identitas Kristus. Identitas yang membuat dunia melihat kalian yang ada sesuatu yang berbeda, yang menginspirasi pastinya, yang enggak bikin ilfeel. Nah, kita evaluasi dulu bareng-bareng. Identitasku kalau misalnya kamu lagi cari-cari ya, kamu lagi cari-cari. Kata orang sih, kalau saya sih bilang enggak sih. Kata orang, usia-usia teen itu lagi cari jati diri gitu loh ya. Lagi cari identitas. Tapi kata saya, enggak lah. Ini anak-anak Tuhan gak ada yang masih cari-cari, udah tahu semua ya identitasnya tuh apa gitu ya. Kalau kita mau ngomong identitas, tarik mundur dulu. Value kamu apa? Tarik mundur lagi, habit kamu apa? Habit yang tidak baik harus di-eliminate. Supaya tidak bolak-balik terjebak dalam situasi yang aduh, kenapa sih setiap hari gue dicobain? Ya kan? Aduh, kenapa sih setiap hari gue harus ada ujian hidup seperti ini? Have you ever think about that? Kayaknya lu ngerasa dicobain terus di area itu. Merasa kayak ujian terus yang gue tuh harus pas gitu. Karena kenapa? Karena lu masih izinkan dan lu masih belum eliminate that bad habits. Eliminate bad habits. Katakan sama-sama eliminate bad habits. Kalau kita bisa tulis dan list down di catatan nanti setelah pulang. Ya, tambahkan kepada imanmu suplemen-suplemen ya. Jadi nanti kalau sudah pulang dari gereja, ini suplemen vitamin tolong dimakan nanti malam ya. Jadi selesai dari gereja Anda belum selesai karena masih ada PR. PR-nya apa? Saya titip di kamar. Tolong ditulis bad habit-nya itu apa. Ya, misalnya, aduh saya itu ya kalau udah buru-buru itu ya bawaannya bete gitu loh. I cannot control my beteness ya. Gue gak bisa kontrol bete gue gitu loh. Ada orang kalau diburu-buruin itu bete, ada orang yang kalau diburu-buruin itu biasa aja. Kamu kategori yang mana? Kamu orang yang kalau diburu-buruin itu gak keberatan, atau kalau kamu tuh orang yang dibilangin, let's go, we're running late. Ayo.
Terus kamu tuh langsung bawaannya bete. Enggak suka diburu-buruin gitu ya. You cannot control yourself waktu diburu-buruin tuh bawaannya marah aja. You need to eliminate bad habits. Eliminate-nya apa? Semua-semua jangan ditunda. Supaya lu gak ngamuan kalau diburu-buruin. So if you eliminate the bad habits of postponing, procrastinate, kamu tidak perlu mencobai dirimu. List bad habitnya tuh apa. Dan lihatlah bahwa waktu kamu eliminate that bad habit akan menjadi solusi. Dan ternyata penguasaan diri tidaklah sulit. Karena inti masalahnya bukan sekedar yang selama ini kamu salah-salahkan. Kan gue gak bisa digituin. Ya lu kalau gak mau digituin ya lu jangan nunda-nunda. You start shower early. Lu mandi lebih pagi. Ya, lu bangun pagian. Kalau lu gak suka diburu-buruin, eliminate the bad habit of tunda-tunda. Eliminasi kebiasaan buruk menunda-nunda. Amin. Yang kedua. Di sini loh dibilang, kepada penguasaan diri Anda perlu menambahkan ketekunan. Di tadi surat Petrus yang kedua, kepada penguasaan diri ketekunan. Katakan ketekunan. Apa sih ketekunan itu? Ketekunan adalah poin yang kedua untuk kita menguasai diri. Kita harus punya disiplin dan konsisten. Yang pertama eliminate bad habit. Yang kedua punya disiplin dan konsisten. Gimana punya disiplin? Harus menata prioritas hidup. Kalau enggak, kamu enggak tahu mau disiplin apa. Disiplin bangun siang, disiplin tidur malam, disiplin makan nambah. You can name that. Tapi prioritas susun, handle yourself and don't get yourself overwhelmed. And then things go out of control. Kemudian disorganized, wasting time, out of control semuanya. Kalau things go out of control, susah sekali untuk self control. Benar? Kalau hal-hal kamu biarkan tidak terorganize dengan baik. Very disorganized, kacau, berantakan, kamar gak pernah diberesin. Di sudut kamar gak tahu sampai ada apa di sana berminggu-minggu gak pernah dipungut. Buang sampah konsisten saja pada tong sampah. Ya, sometimes buang sampah pada tong sampah aja belum semua orang loh punya disiplin itu. Buang sampah di mana? Tong sampah. Tapi boleh nggak mepet tong sampah sebelahnya tong sampah? Loh, saya nanya ini karena ponakan saya lucu atau aneh ya. Dia buang sampah itu bukan di tong sampah, di sebelahnya tong sampah. So every time I ask her, okay? Every time I ask her, jangan ngomong namanya dong ya. Dia namanya Kiki gitu ya. Kiki, why can't you just put it in the trash can hole? It's just right there. Why you put it on the floor? Well gitu. Disiplin dari hal-hal yang kecil dan konsisten. Buang sampah itu juga bukan, aduh di mobil gak ada tong sampah, jadi buka jendela boleh dong, prek gitu ya. Dalam nama kebenaran, tidak ada di tempat ini orang yang buang secuil debu apapun dari jendela mobil. Amin. Amin. Pegang sampai lu turun ada tong sampah baru buang. Setialah dengan perkara kecil ya. Di dalam penguasaan diri harus ada ketekunan. Kita gak usah bilang penguasaan diri yang hal-hal yang besar-besar yang benar-benar seperti batu dalam kehidupan kita. Halangan yang seperti gunung dalam kehidupan kita. Kalau hanya selumbar
Hal kecil aja kamu nggak bisa fix. Kamu nggak bisa menguasai diri dalam buang sampah. Kamu nggak bisa disiplin dalam membersihkan kamarmu, merapikan ranjangmu, boro-boro ngomong penguasaan diri hal yang lain. After you eliminate the bad habits, the second thing you should do, orang yang mau punya penguasaan diri, choose to do the right thing. You are free to do the right thing. You can choose what you want to do and what you do not want to do. Maka konsistenlah melakukan apa yang kamu mau lakukan. Saudara, apa lagi? Ada nggak yang bilang aku mau olahraga? Ada? Ada? Ya jangan merasa bersalah ya. Abis ini aja ditebus. Konsisten enggak? Karena itu adalah salah satu dari penguasaan diri loh. Konsisten enggak? Aduh, I cannot control myself. Selalu pengen rebahan. Itu penguasaan diri loh. Bener gak? Enak ya rebahan ya? Apalagi sambil ada snack gitu ya. Apalagi kalau snacknya ditata kayak train. After this snack I'm gonna go to the next. Next. Sambil rebahan gitu ya. Sambil nonton Netflix. Wow, so good gitu ya. Perlu penguasaan diri gak? You choose what you want to do. Hey, you choose what you want to do and you choose what you do not want to do. You choose who you want to be and you choose who you do not want to be. Ya, kalau Anda memilih untuk jadi kaum rebahan, in the future, kalau Anda melihat diri Anda jadi sloth and snail, ya, yang kalau dipegang itu all slimy, and itu adalah cita-citamu, ya sudah, you choose what you wanna do. Tapi kalau Anda mau melihat diri Anda nanti punya anak, jadi grandma and grandpa juga masih looking good gitu ya. Hey, disiplin, katakan sama-sama disiplin. Katakan konsisten. Nggak mungkin bisa disiplin kalau nggak konsisten. Karena itu dua tuh bareng. Ya, orang yang konsisten pasti disiplin. Orang yang tidak konsisten tidak bisa disiplin. Jadi kalau kita bilang kita mau healthy, punya penguasaan diri, konsistenlah olahraga, disiplinlah olahraga. Amin. Oke, penguasaan diri poin yang ketiga gimana lagi nih? Gimana lagi nih? Oh, sebelum saya masuk ketiga ya. Orang yang disiplin adalah orang yang akan experience less stress. Ya. Jadi kalau misalnya orang ucu-ucu itu bilang, stres gue, stres. Nah, kasih tahu dong rahasianya. To manage stress, supaya hidup itu less stress, you need to kamu perlu disiplin dan kamu perlu konsisten. Nah, jangan tertuduh ya. Kalau selama ini ada yang olahraga terus berhenti. I tell you ya, forgive yourself, okay? Forgive yourself. Bilang I forgive myself. Ya, tadi sudah tertemplak kan kayak ya bener ya, aku sadar ya. Tapi you know what? Kalaupun nanti gagal lagi, failing is part of the process. Amin. Failing is part of the life. Move on. Winston Churchill, Perdana Menteri England yang begitu sukses, memimpin dengan apa ya? Ada kata lain gak ya selain luar biasa ya? Dia memimpinnya konsisten bagus banget. Dan dia mengatakan begini ya. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Sukses itu adalah perjalanan dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan rasa antusias. Wow. Konsisten antusiasnya. Gagal, masih antusias gak? Masih. Gagal lagi. Percaya gak? Percaya. Gagal lagi. Lu percaya lu bisa? Bisa. Itu baru namanya sukses. Success is not about the result. Sukses bukan tentang goal yang dicapai. Sukses itu bukan tentang
hasil akhir dari sebuah proses. Tapi sukses adalah sebuah respon orang di dalam proses. Itu adalah sukses. Amin. Karena goal dalam kehidupan ini, setelah tercapai satu, kan pasti ada goal berikutnya. Benar ya? Setelah goal berikutnya dicapai, pasti ada goal berikutnya lagi, goal berikutnya lagi. Nah, di dalam mencapai goal itu ada perjalanan-perjalanan. From failure to failure, make sure you never lost your enthusiasm. And that's called success. You learn something? Yes? Nah, saya lanjut ya. Karena ya, 80% dari pencapaian sebuah goal adalah prosesnya. Oke? 80% loh. 80%. So you need to, Anda perlu bangun disiplin dan konsisten. Dan poin yang terakhir, gimana caranya kita menguasai diri. Yang pertama eliminate bad habits, yang kedua disiplin dan konsisten, yang ketiga remove temptation. Remove temptation. Yang tadi kan eliminate bad habits ya, bad habits itu adalah diri kita sendiri gitu loh. Nah remove temptation ini adalah dari luar. Dari luar yang mencobai kita. Contoh, kalau kamu orang yang gak tahan lihat bubble wrap, tahu bubble wrap? Kalau lihat bubble wrap pengen apa? Pengen pencet. Ya, jadi kalau kamu tidak punya penguasaan diri untuk pencet bubble wrap, do not work at bubble wrap company. Lu dipecat. Karena bubble wrapnya lu pencet semua. That's called remove temptation. Remove. Ngapain lu ribetin diri lu untuk berhadapan dengan hal-hal yang mencobai dan membuatmu kehilangan penguasaan diri. Ngapain ribet? Gampangnya apa? Gampangnya apa? Ya buanglah. Buanglah. Kalau Anda tidak punya penguasaan diri to open a certain app on your gadget, Anda tahu solusinya hari ini? Delete that app. Can you do that? Pencet sampai zzzz. Ada tanda minusnya, delete. Terus ditanya lagi, you should to delete because you gonna lost all the data and lain-lain. Yes. Will you do that? Ada app-app yang begitu menggerogoti hidupmu. Ada software-software yang begitu menyita dan mengganggu disiplinmu. Kamu doa, kamu minta pemimpin doain, solusinya gampang. Ya, karena di dalam iman, di dalam doa ditambahkan perbuatan Jack. Ya, kamu mau nungging-nungging doa-doa kalau kamu nggak berbuat mati hakikatnya. Iman harus ditambahkan perbuatan. Iman ditambahkan kebajikan, pengetahuan, pengasahan dari ketekunan, kesalehan. Kasih kepada sesama dan kasih kepada semua orang. Semua suplemen itu harus Anda lakukan. Kalau Anda sudah berdoa dan Anda mau berubah dan Anda mau remove that temptation, delete that app supaya tidak mengganggu hidupmu lagi. Buang temptation itu, serahkan. Kamu bisa gak lakukan? Bisa. Ada orang yang terjebak sama alkohol. Bisa minum gak? Bisa. Gak gampang mabok sih, suka minum, keterikatan sama minum. Buang semua, jangan ada di rumah, beres. Kalau kecanduan Indo, no brand, instant noodle. Ya, terserah mau yang goreng atau yang mau sup gitu ya. Cara yang paling gampang supaya ada penguasaan diri, gampangnya apa? Di rumah jangan ada instant noodle. Ya, nggak beli nggak masalah, gampang, lu nggak perlu ribet. Amin. Jadi hari ini super power yang kita harus miliki dan itu adalah salah satu dari buah roh, penguasaan diri. Biarlah setiap anak muda yang beribadah hari ini pulang dari tempat ini bukan saja kalian ini posisi dan statusnya anak Tuhan, tapi dari buahnya juga menunjukkan moral excellence.
Kalian juga orang yang punya pengetahuan dan kalian juga orang yang punya penguasaan diri. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.